Selamat sore, kembali pada update Gudang Saham tanggal 27 Maret 2021. Pada minggu kali ini kita akan membahas saham-saham properti. Sebelum kita mulai, kita memberi update untuk saham IHSG, pergerakan IHSG. Kami gambarkan uptrend, garis uptrend dari bulan September. Seperti terlihat pada minggu ini sempat turun sedikit di bawah uptrend line sini, tapi pada hari Jumat kemarin ditutup di atas. Jadi secara teori IHSG masih berada dalam garis uptrend. Tapi juga kita harus waspada dengan garis downtrend di sini yang berwarna biru. Nah, apabila pada minggu depan IHSG akan naik, kita harus melihat level-level di sini. Pada saat ini berada di sekitar level 6.330. Ini adalah garis downtrend dari yang warna biru di sini. Kalau bisa tembus, maka kita prediksi IHSG akan lanjut ke garis uptrend berwarna kuning ini. Seperti itu. Untuk saham properti kita lihat dari yang paling kuat. Secara general saham properti ini masih berada dalam downtrend selama 3-4 tahun terakhir. Tapi ada satu saham yang memang sudah uptrend dan tidak berada dalam downtrend adalah saham Pakuwon, Pewon. Nah, Pewon ini kita lihat ke chart weekly-nya, sebenarnya tidak ada downtrend dari tahun 2016, 17, dan 18. Untuk saham-saham lain masih terdapat downtrend. Nah, downtrend ini sudah tertembus di bulan Oktober tahun lalu. Jadi saat ini berada dalam uptrend kecil, uptrend menengah ya, sejak bulan Oktober. Nah, jadi kalau untuk Pewon ini kita cuma harus melihat waspada dari segi garis uptrend ini. Bila turun di bawah, maka boleh dibeli atau siap-siap dijual. Gitu ya. Pada hari Kamis kemarin tepat berada di uptrend line-nya di sini. Nah, setelah itu saham Pewon ini rebound kembali ke garis uptrend yang berwarna kuning. Selanjutnya yang lumayan kuat adalah saham SMRA. Nah, ini SMRA Summarecon Agung. Kalau kita lihat dari jangka yang lumayan panjang masih dalam downtrend. Ya, kita lihat bahwa selalu tepat di sini. Mungkin untuk tahun 2015 ini turun sedikit lalu naik lagi ke garis downtrendnya. Nah, pada waktu saat ini kita sebenarnya melihat bahwa SMRA ini sudah tembus dari downtrend yang berwarna biru ini yang terjadi sejak 2016. Akan tetapi bisa saja dia kembali turun ke bawah dalam jangka panjang, maka yang bisa kita lakukan adalah kita melihat di sini untuk jangka menengah masih uptrend, ya ini sejak bulan April Mei tahun lalu ya. Di sini tuh di Juni 2020 pas sekali dan bertepatan dengan di sini September, Januari akhir. Nah, saat ini lumayan kuat, tidak berada dalam tidak terlalu di bawah uptrend ini. Nah, kalau memang SMRA turun di bawah 950, maka dia akan berada di bawah garis biru ini. Nah, itulah yang kita harus waspadai untuk SMRA. Tapi untuk pemain jangka panjang seperti investor, ya kita bisa tunggu saja. Kalau tidak turun di bawah sini, berarti SMRA akan berada dalam uptrend. Seperti itu. Bisa di hold untuk beberapa tahun. Tapi kita harus beri peringatan ya bahwa itu bukan berarti SMRA tidak akan turun ke bawah level 950. Cuma intinya adalah dalam jangka panjang, saham SMRA akan terus naik seiring dengan berjalannya waktu. Setelah Pewon dan SMRA, saham berikutnya yang lumayan kuat adalah kita lihat BSDE. Nah, BSDE ini masih berada dalam downtrend jangka panjang yang terjadi, kita lihat di dalam garis biru, paling tidak di sejak tahun 2018. Ya. Nah, ini kita gambarkan selalu mentok di sini ketika naik, juga turunnya pas di sini antara garis downtrend ini ya di Oktober 2018 dan juga di Mei 2020. Nah, saat ini sedang berkonsolidasi untuk lanjut naik di atas lingkaran ini.
Nah, jadi kalau memang BSDE bisa naik ke atas 1350, maka secara downtrend jangka panjang sudah berakhir. Nah, untuk jangka menengahnya memang saat ini adalah garis eh, downtrend yang sekarang terjadi karena BSD sudah putus dari uptrendnya yang berada di garis hitam ini sejak September 2020. Nah, jadi yang kita bisa lihat adalah BSD akan berkonsolidasi di garis berwarna kuning sampai bisa menembus ke lingkaran ini. Seperti itu. Tapi BSD sangat dekat dengan untuk menembus downtrend jangka panjangnya. Seperti itu. Selanjutnya kita lihat CTRA, Ciputra Development. Mirip-mirip dengan BSDE, saat ini CTRA berada di downtrend jangka panjangnya, tapi ini downtrend yang amat sulit ditembus karena tidak terlalu tajam turunnya. Jadi sejak 2017 ini kita lihat berada dalam setiap kali turun di downtrend ini selalu ter-reject ya, bahkan pada Maret 2021 lalu. Sekarang masih uptrend, jadi ini lebih baik sedikit dari BSDE. Jadi ada kemungkinan CTRA akan tembus lebih cepat dari BSDE karena tidak berada dalam downtrend jangka menengah ya. Ini downtrend jangka menengah yang warna kuning. Seperti itu. Nah, kalau memang bisa tembus dan ditutup ya secara mingguan di atas ini 1200, kita bisa patok 1300 untuk amannya. Nah, maka Ciputra selanjutnya akan berada pada uptrend jangka panjang, berarti bisa beberapa tahun terjadi seperti itu. Nah, nanti kita tunggu aja kelanjutannya. Untuk entry point agak sulit karena berada di tengah-tengah, sekarang di 1155. Kalau mau mencoba untuk masuk, kita bisa coba taruh di sini, di garis uptrend 1050-an saat ini. Lalu kita menunggu untuk CTRA. Selanjutnya kita coba lihat saham ASRI, masih dalam downtrend jangka panjang, seperti yang terlihat di garis biru ini. Kita lihat weekly-nya. Jadi memang sejak tahun 2017 masih downtrend dan tertahan pada saat Desember 2020 di sini. Seperti itu. Tapi kita lihat secara menengah lagi, ini adalah garis horizontal 270. ASRI ini masih mencoba membuat yang namanya pattern cup with handle ya. Ini adalah cupnya, handle-nya di sini. Jadi kalau di bawah 180 berarti ASRI formasi ini gagal ya. Jadi berarti ASRI akan turun melanjuti ke bawah mengikuti downtrend-nya all the way. Dan juga saat ini downtrend lainnya ini berada di sekitar 270-260. Jadi kalau bisa akan break downtrend jangka panjang dan juga break cup with handle. Ya, jadi cup with handle ini kalau kita lihat potensi kenaikan sekitar 150 dari 270, berarti 420 langkah selanjutnya. Tapi inilah jangka panjang, jadi tidak akan terjadi dalam 1 bulan ke depan. Kalau estimasi dari ASRI bisa menembus level ini adalah sekitar bulan Juni di sini. Setelah itu ASRI akan terbebas dari downtrend jangka panjang dan juga akan menembus cup with handle. Jadi intinya adalah ASRI kalau memang berada di dekat 188 boleh dicoba untuk dibeli. Kalau turun di bawah itu lekas dijual karena sudah tidak membentuk cup with handle dan juga akan terjadi downtrend jangka menengah. Gitu. Selanjutnya saham yang kita lihat adalah DILD, Intiland. Ini juga masih downtrend jangka panjang. Seperti terlihat di sini, ya saat ini masih patuh pada downtrend ini. Ini terjadi malah sejak 2015 Mei, ya. Jadi ini tetap
masih di downtrend line-nya, berusaha mendobrak dengan membentuk eh, pattern yang serupa dengan ASRI ya. Ini adalah cup with handle dengan break-nya di 270. Nah, kalau memang bisa tembus, langsung ada kemungkinan naik, tapi tetap berada di downtrend di sini. Karena garis downtrend ini masih berada di level 300-an. Jadi untuk DILD ini butuh waktu lebih lama untuk bisa menembus downtrend jangka panjang yang warna biru ini. Nah, kalau setelah ini kita prediksi untuk cup with handle ini kurang lebih agak lama di bulan Juli, mungkin Juli atau Agustus baru bisa tertembus angka 270. Kalau ASRI tadi kita prediksi di Juni 2021, tapi yang menariknya adalah DILD ini berada dekat dengan support cup with handle-nya. Jadi kalau untuk teman-teman yang ingin masuk dengan stop loss kecil, DILD adalah kandidatnya. Karena kalau dia jebol dari level ini, maka cup with handle-nya tidak terbentuk, ya, tidak terbentuk seperti ini. Jadi maka mungkin menjadi seperti ini turun. Nah ini berarti DILD tidak akan ada peluang untuk menembus downtrend uang warna biru ini, seperti itu. Nah, jadi setelah DILD terakhir yang agak lemah adalah APLN, kita lihat. APLN juga berada dalam downtrend jangka panjang. Ini tidak terlalu tajam downtrendnya, jadi agak sulit ditembus. Ya, ini terjadi kurang lebih di luar dari satu break di sini ya, false terus turun lagi. Terjadi sejak 2014 sampai sekarang. Nah, pada saat Maret 2020 pas di bawah downtrend ini ya. Jadi memang sudah bottom di situ. Nah, sekarang kalau kita lihat jangka menengah untuk menembus uptrend ini, nah ini APL ini berada sangat dekat dengan garis uptrend ini. Nah, kalau APLN turun di bawah 160, maka akan terjadi downtrend jangka menengah ya, di mana akan sulit untuk menembus uptrend jangka panjang, downtrend jangka panjang ya, karena sekarang tertahan oleh garis hitam ini. Jadi yang garis biru ini akan sulit untuk tertembus. Nah, jadi seperti itu kira-kira. Jadi APL ini kita lihat yang lebih lemah dibanding yang lain secara jangka panjang. Ya, seperti itu. Untuk update kali ini seperti demikian. Semoga